Ayo semangat semuanya bernyanyi ya. Kita memuji Tuhan, kita bertepuk tangan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah, miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak dunia pasti tidak akan meminta-minta. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak dunia tidak akan meminta-minta. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Saat hari ini kami hidup bukan karena kekuatan kami Tuhan. Kami ada bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Tapi karena Engkau Tuhan yang menyertai kami. Engkau yang memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat hidup Tuhan. Dan kami percaya tidak ada yang bisa kami andalkan dalam dunia ini Tuhan. Selain daripada Engkau Yesus Tuhan. Jika melihat siapa diri kami Tuhan. Kami tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Tapi perkenanan-Mu Tuhan, Engkau mau bersama dengan kami Yesus. Karena tangan kuasa-Mu yang menjadikan kami Tuhan. Tangan kuasa-Mu yang membentuk kami Tuhan. Rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Kami ingin selalu memuji Engkau Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan, pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan. Ya, kita katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati Kami akhirnya Mi. semua
Berkenananmu yang yang itu nggak tahu. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, beri pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan kembali, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Haleluya, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, semua karena anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Kami silakan kepada Pak Hendra. Silakan Pak Hendra. Pak Hendra, silakan Pak Hendra.
Oke, kita berdoa kembali. Hamba-Mu datang mengucap syukur, terima kasih pada sore hari ini Tuhan menjelang malam. Kami intinya bersyukur, berterima kasih atas perlindungan dan penjagaan-Mu yang gitu luar biasa Tuhan. Hingga hari sore ini kami boleh sehat, boleh ada. Itu semua karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih dapat beribadah di family ministry ini Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Ya sepenuhnya Hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu. Dijauhkan dari segala gangguan sinyal dan kuasa kegelapan ini mengganggunya. Hamba-Mu tolak semua itu di dalam nama Yesus. Biar urapan-Mu turun atas kami semuanya Tuhan. Terlebih lagi Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Ibu Lia Tuhan. Kiranya urapan-Mu turun atasnya. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Biar kami boleh duduk diam mendengarkan sebagian firman-Mu. Dan kami mau terima berkat-Mu yang luar biasa. Kami terima berkat sore hari ini Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Ibu Lia. Shalom. Yang mau kesaksian boleh dulu Pak Indra. Oh iya lupa. Silakan yang kesaksian dulu sore. Ada nggak yang mau kesaksian 2 orang? Kalau nggak ada, baru masuk hambanya, Ibu Ita Lintang. Ada yang mau kesaksian? Ayo. Cepat. Ibu Grace, gimana kemarin Munas di Bali? Iya, saya mengucap syukur terima kasih untuk doa dari saudara-saudara sekalian, dari keluarga besar Family Ministry. Ya, untuk Munas ya berjalan dengan baik. Kemarin siang saya sudah kembali ke rumah. Dan ya nggak bisa kemana-mana Pak karena keadaannya semua serba harus pakai peduli lindungi, harus pakai ya udah pokoknya syarat-syarat itu ya. Jadi pada segan keluar ya kita hanya bikin acara di dalam ruangan, ke laut sebentar, kembali lagi ke hotel, begitu aja selama 2 hari 3 hari itu kita main di situ aja. Jadi nggak banyak apa, hanya sukacita karena Munas itu dari Indonesia ya, seluruh Indonesia kita bisa bertemu, itu memang luar biasa. Ada sukacita dan terima kasih karena semua boleh berjalan dengan baik. Itu semua karena doa dari saudara-saudara sekalian dan saya mengucapkan terima kasih Pak Komingguan, Pak Wahendra, Pak Johnny Standar, Pak Nicholas, Tuhan berkati, Pak Derikson, semua, Ibu Lydia, Tuhan berkati. Terima kasih, Bu Messi. Tuhan berkati. Itu aja kali, Pak. Ya, tetap sehat ya, Bu Grace. Tuhan berkati ya. Iya, Pak. Ada lagi yang mau kesaksian? Bu Messi mungkin mau kesaksian? Enggak, kalau ada yang lain nggak apa-apa saya. Ayo, kalau Bu Lydia silakan. Yang lain nggak ada. Nggak ada. Ya. Jadi kalau ingat tadi Munas, saya ingat juga lagi Rakerda juga ya, lagi bulan Januari. Memang masih aman-aman waktu saya itu ya, masih belum seperti sekarang ini. Jadi masih ya lumayan lah. Jadi saya juga bersyukur gitu bisa ngikuti. Memang waktu itu mau ngikut kayaknya mikir juga ya, nggak ada uangnya gitu, bayarnya mahal lagi 1 juta gitu. Pas uang nggak ada gitu ya. Memang waktu itu kan saya bilang waktu malam tahun baru juga gak ada uang gitu, tapi kok Tuhan kirim gitu, ada hamba Tuhan yang masukin gitu di rekening bank saya, jadi langsung gak saya belanja gitu ya buat malam tahun baru ya sama-sama dengan jemaat makan gitu. Saya bersyukur ya, dan juga pas teman saya kirim memang dia telat ngirimnya gitu ya, aturan sebelum malam tahun baru, tapi itu sesudahnya. Jadi saya buat bayar Rakerda itu 1 juta ya. Memang dikirim pas 1 juta gitu. Saya juga lagi mikirin kalau nggak ada kemana tuh bayarnya gitu. Tapi itulah secara manusia kayaknya mikir juga ya. Tapi ya puji Tuhan gitu, Tuhan tolong gitu. Ya dapat gitu ya. Jadi bisa buat bayar. Teman saya gini, udah saya bayar 500, dia bilang nggak ada kurang-kurang sekarang gitu. Memang dari pertamanya saya ngomong gitu, saya nggak mau kurang-kurang lah, mau bayar semua. Biasanya boleh gitu, tahun-tahun yang lalu-lalu boleh gitu, tapi tahun ini kayaknya panitianya lebih ini lagi gitu, nggak boleh gitu.
Jadi saya pikir ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi puji Tuhan gitu pas-pas mau bayar ada gitu ya. Dan juga saya ikut temen juga gitu perginya. Tahun yang lalu saya nggak ikut gitu karena nggak ada kendaraan yang buat ikut gitu. Karena jauh juga di Bandung apa gitu. Kalau ini di daerah puncak itu di Sukabumi, di Kinasi gitu ya. Jadi kalau misalnya naik mobil ngeteng juga gampang gitu kan, jurusan Sukabumi aja turun di jalanan situ. Tapi saya ikut temen gitu ya, dan pulangnya saya sama temen lagi, dia harus beli mobil baru gitu. Jadi saya nyobain juga mobil barunya. Puji Tuhan gitu ya. Memang kita seneng kalau punya temen gitu beli mobil baru, jadi kita bisa ngerasain gitu. Dulu juga pernah ngerasain satu ibu pejabat naik mobil baby band. Teman saya bilang, kamu nggak ikut, coba ikut naik mobil baby band katanya gitu. Saya bilang, ya nggak apa-apa. Nggak lama saya diajak sama ibu pejabat itu, ayo Lydia ke sana sini gitu. Ya saya ikut. Nah itu udah nyobain juga mobil baby band. Ya saya bersyukur ya sama Tuhan. Jadi waktu Rakerda itu bisa ikut gitu ya. Jadi sekarang juga ya Tuhan tolonglah gitu ya. Jadi Tuhan cukupi semua keperluan gitu. Kalau saya juga kemarin kan sinciahan gitu, saya juga kaget gitu, kok dapat berkat, siapa ini yang kasih 1 juta gitu ya, nggak taunya teman saya itu yang pernah kasih, dia kasih lagi gitu ya. Saya bersyukur sama Tuhan, dia bilang kata itu buat Cici, kata angpau ya, puji Tuhan. Memang Tuhan tuh baik ya, selalu menolong gitu, apapun yang kita hadapi ya Tuhan tidak tinggalkan gitu ya. Jadi saya juga kalau ngundang tamu kan kita mesti kasih PK. Jadi saya nggak ngundang tamu, orang-orang sendiri aja gitu ya. Dan saya bersyukurlah Tuhan tolong semua cukupi. Kalau saya mikir buat persembahan tuh kayaknya susah lah ya diomong gitu. Jadi itulah Tuhan baik, selalu menolong apapun yang kita hadapi gitu. Ya Tuhan nggak tinggalkan gitu. Tuhan cukupi semuanya. Mungkin itu aja kesaksian, dan juga kemarin kita bersyukur ya bisa merayakan ulang tahun yang ke-1. Saya ini nggak pernah ulang tahun nih di gereja. Nggak tahu, saya itu lupa-lupa terus jadi nggak dibikin-bikin. Bahkan ini juga doain saya buat penabisan gereja, belum ditabisin lagi gereja. Jadi saya juga belum ditabisin jadi gembala gitu kan, belum. Tapi ininya udah gitu ya. Jadi doakan mungkin tahun-tahun inilah, bulan-bulan inilah ya, tahun-tahun inilah yang mau ditabisin gitu. Saya juga lagi mikirin lagi dananya gitu kan, semua pakai dana gitu ya. Mesti sediain konsumsi, mesti dia sedia apa, saya juga pengen beliin hadiah apa gitu. Tapi ya belum ada gitu duitnya. Jadi saya ya udah berdoa aja biar Tuhan tolong semuanya. Itu aja ya, Pak Mingguan doain buat penabisan gereja ini, dari pertama bikin sampai sekarang belum ditabisin, belum didoain. Jadi itu aja sedikit kesaksian saya, biar Tuhan menolong semuanya. Mungkin rencana tahun-tahun ini Tuhan akan buka jalan semuanya. Karena jadinya udah lama. Mulai bangun hampir tahun 2010 ya. Jadi sampai 2012, jadi hampir 12 tahun lagi, kok cepet gitu waktu ya jalannya. Masih belum ditabisin gitu, kelarnya ya 2014 gitu kelarnya ya, jadi gereja ini kelarnya ya. Puji Tuhan lah, Tuhan tolong semuanya. Itu aja sedikit kesaksian saya sembari bantu doa biar Tuhan cukupi buat penabisan dananya. Amin. Terima kasih Bu Lydia. Silakan namanya Ibu Pendeta Ita Lintarwati. Tuhan berkati. Ya, shalom, selamat sore. Halo. Senang sekali bisa berjumpa kembali. Saya mohon izin mau sharing PowerPoint, bisa ya, Pastor Bu ya? Silakan, sudah jadi co-host Bu. Saya. Kok belum ya, Pastor? Suaranya dengung ya, Ibu ya? Ya, sudah Bu. Ya, sudah. Ya. Ada ya. Ya. Puji Tuhan, ya. Puji Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, sore hari ini kita dipertemukan kembali
melalui Zoom yang kita diselenggarakan oleh Pastor Koming dalam Family Ministry. Hari ini saya akan memberikan satu tema, yaitu tentang godaan iman, dan saya mengambil tokohnya yang tentu saja Bapak Ibu Saudara sudah tidak asing lagi. Godaan iman saya ambil dari tokoh yang bernama Yusuf. Godaan iman ini tentang bagaimana Yusuf mengalami berkali-kali, dia mengalami ujian-ujian yang diizinkan oleh Tuhan. Dia diperlakukan dengan kejam oleh kakak-kakaknya karena kakak-kakaknya timbul iri hati. Iri hati karena dari awal ada perlakuan yang berbeda yang dilakukan oleh papahnya, yaitu Yakub. Kita tahu semua bahwa dia diberikan jubah yang indah sehingga kakak-kakaknya menjadi iri. Sampai akhirnya kakak-kakaknya tadi ingin menjual atau ingin membunuh, terlebih dahulu ingin membunuh, tapi diselamatkan oleh kakaknya yang lain, yaitu yang bernama Ruben. Yang saya bahas bukan hal dari situ, tetapi ketika Yusuf masuk di dalam ujian yang pertama, dikatakan bahwa sama-sama kita buka dahulu perikop kita dalam Kejadian 39. Kita baca bersama ya Bapak Ibu Saudara. Kejadian 39 ayatnya yang pertama sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Bapak Ibu Saudara, kita melihat Kejadian 39 mengatakan bahwa ayat 2, Yusuf mendapat penyertaan Tuhan dan selalu berhasil apapun yang dikerjakannya. Kita percaya bahwa orang yang disertai Tuhan kalau bekerja itu nggak akan pernah bekerja sendiri ya saudara ya. Dikatakan bahwa kalau kita bekerja dengan waktu yang sama, seandainya kita mampu hanya 1 hari 3 kilo, misalnya berkat yang kita terima 3 kilo, tapi ketika kita bersama dengan Tuhan, ketika pekerjaan kita ada penyertaan Tuhan, dengan hari yang sama, dengan 1 hari yang sama pun, kita mampu menerima berkat bahkan 10 kilo, 12 kilo. Lebih dari apa yang pernah kita lalui ketika kita berjalan sendirian. Nah, melalui perikop Yusuf kita juga melihat bahwa Allah bekerja melalui Yusuf untuk memelihara sebuah keluarga yang akan dipakai untuk mempersatukan Israel. Kita melihat di dalam ayat 2 tadi dikatakan bahwa setelah Yusuf mendapat perlakuan yang kurang baik dari kakak-kakaknya, dia dibuang ke sumur, dan akhirnya bertemu dengan penjual budak dan dibelilah dia dengan dibawa sampai ke rumah daripada pejabat kepala tentara yang terkenal, yaitu Potifar. Kita lihat semakin hari Yusuf ini semakin dibawa mendekat kepada Firaun. Tetapi ketika Yusuf menjalani, wah tentu saja tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Karena Yusuf mengalami satu hal yang tidak enak. Dia dibuang kakaknya, bahkan kalau bisa ya sudah lah, wis dibunuh aja lah kalau sudah. Karena dia sangat memikat hati papahnya. Nah seringkali
tanpa kita sadari orang yang orang yang cemburu dengan kita, cemburu rohani, orang yang memiliki iri hati, tanpa kita sadari itu sepertinya seakan-akan mendorong kita untuk menuju kepada keburukan. Mendorong kita semakin hari semakin kepada masalah. Tetapi kita melihat ayat ketiga mengatakan bahwa Yusuf disertai Tuhan. Artinya orang lain ketika kita disertai Tuhan, orang itu bisa melihat loh Bapak Ibu Saudara. Kadangkala justru kita ini yang dapat penyertaan Tuhan, dapat urapan Tuhan. Kadangkala kita tidak merasa. Justru orang lain yang bisa melihat kita, yang bisa merasakan bahwa oh Bu Lydia itu ternyata mendapat penyertaan Tuhan loh. Meskipun Omikron kayak gini, tapi Bu Lydia itu tetap sehat. Dengan usianya yang seperti ini, tapi Bu Lydia tetap sehat, tetap semangat. Berarti mendapat penyertaan Tuhan. Nah, kadang-kadang beberapa orang tidak sadar kalau dia mendapat perlindungan dan penyertaan Tuhan. Nah, ayat 4 mengatakan Yusuf mendapatkan kasih karunia dari tuannya. Jadi ketika orang itu disertai Tuhan, orang bisa melihat faktor eksternal lainnya adalah hal yang tidak mungkin dia terima, justru dia dapatkan. Karena istilahnya Tuhan itu sedang memperlengkapi. Tuhan sedang mempersenjatai orang itu. Nah, dikatakan di dalam ayat ini dia diberi kuasa oleh Potifar tuannya untuk berkuasa atas segala miliknya. Atas segala milik yang dimiliki oleh Tuan Potifar diberikan kepada Yusuf. Ketika Yusuf sudah dipelihara Tuhan, masuk di dalam rumah pejabat kepala ini yang bernama Potifar, posisinya nyaman, tinggal di rumah yang besar. Alkitab mengatakan bahwa Potifar ini adalah orang yang sangat kaya. Berarti memang benar-benar kaya. Tapi kita melihat di dalam pribadi Yusuf ini, yang pertama Yusuf mengalami ujian kebenaran. Ujian kebenaran di dalam hidup Yusuf, yaitu sekalipun saudaranya membuang dia di sumur, seakan-akan seperti barang yang tidak berguna. Tapi Yusuf mampu menahan diri. Yusuf tidak pernah melaporkan atau mencari pulang kembali kepada ayahnya. Karena Yusuf percaya, seandainya dia melaporkan, pasti hati ayahnya juga akan sedih, tidak bisa berbuat apa-apa. Ujian kebenaran yang pertama, Yusuf lolos. Ujian yang kedua, yaitu Yusuf mengalami ujian kesucian. Ujian kesucian ini kalau kita melihat bahwa ayat ke-7, demikian firman Tuhan, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Wow, saudara, ujian kesucian ini seringkali banyak orang, dari 10 orang mungkin bisa 5 atau 6 orang yang gagal. Tapi kita melihat bahwa Yusuf tetap bertahan untuk bisa mampu hidup benar, hidup suci di hadapan Allah. Dengan terang-terangan Yusuf mampu menolak istri Potifar, istri tuannya. Yang mana kalau istrinya orang berada, istrinya seorang pejabat, pasti bisa dikatakan nggak mudah untuk menolak. Kita seringkali pun dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering mengalami. Mungkin kalau posisi kita sebagai bos, kita bisa juga digoda oleh anak buah kita, oleh sekretaris kita. Yang posisinya di bawah juga mungkin bisa digoda oleh majikannya, oleh bosnya. Seringkali kita mengalami ujian kesucian itu begitu berat. Dan perlu kita ketahui bahwa iblis tetap bekerja. Kalau satu hari ada 24 jam, seakan-akan iblis itu mau bekerja 27 jam.
26 jam. Nah, dia selalu lebih pandai daripada kita. Iblis itu selalu lebih pandai. Dia pasti mengerti celah kita itu di mana, kelemahan kita itu di mana. Sebutlah andaikan ketemu dengan misalnya Pak Samuel. Pak Samuel ini celahnya adalah di bagian keuangan. Wah, iblis akan menggocok Pak Samuel dengan iming-iming keuangan. Kemudian sebutlah lagi ketemu dengan Pak Stephen. Pak Stephen ini celahnya adalah di bidang godaan. Godaan duniawi, godaan kenikmatan. Maka tentu saja iblis akan menyerang, akan menggocok dengan ujian kesucian. Kita melihat bahwa Yusuf berkali-kali, yang kedua saya belajar sharing hari ini adalah dia mampu melewati ujian kesucian. Sekalipun karena ujian kesucian ini, karena Yusuf berani menolak kepada istri Potifar atau istri tuannya, mengakibatkan dia mengalami hal yang buruk. Dia tidak melakukan yang tidak baik, tapi dituduh, difitnah oleh istri Potifar untuk dituduh melakukan hal yang tidak dia lakukan. Singkat cerita, akhirnya hal itu membawalah Yusuf kepada penjara. Difitnah, dimasukkan penjara. Kita tahu bahwa di penjara itu bukan hal yang enak. Itu adalah sengsara. Karena kita makan pun tidak bisa kita milih menu seperti di catering. Oh Bu, kepala penjara, nanti hari Kamis aku kepingin makan rawon dengan tempe, dengan kerupuk. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara ya, kita tahu semua bahwa di penjara itu hak kebebasan kita dirampas. Kita tidak bisa lagi bebas dalam mengeluarkan apapun, baik mengeluarkan pendapat, hal-hal penting lainnya. Sudah tidak ada kebebasan lagi seperti ketika kita menjadi masyarakat biasa. Yang ketiga, ini Yusuf mengalami ujian kemuliaan. Dia tidak melakukan, difitnah, bahkan seringkali hal ini pun kita mengalami. Seringkali ketika kita tidak melakukan hal yang salah, tapi karena ada rekan yang tidak suka, rekan yang cemburu, rekan yang iri hati, kita diberitakan seantero dunia bahwa kita ini orang yang jelek, melakukan A, melakukan B, melakukan C. Yusuf mengalami hal yang sangat sengsara di dalam penjara. 1 Petrus 4 ayat 14 mengatakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Seringkali kita melihat, mendengar bahwa kalau orang benar itu kena musibah, artinya orang itu sedang diuji oleh Tuhan. Kalau orang itu setengah benar, sering melakukan yang benar, tapi juga sering melakukan yang salah, orang ini kena musibah nih. Wah, berarti dia lagi dapat teguran. Lalu ada beberapa hamba Tuhan yang mengatakan kalau orang tidak benar, kena musibah, wah itu dia lagi ngasih DP, Bu. Ada DP hukuman yang dia akan terima, tapi dia sudah mendapatkan DP dulu di dalam dunia ini. Nah, saudara yang kekasih, Bapak Ibu Saudara, seringkali sebagai anak Tuhan, iman kita, iman percaya kita, baik dalam situasi seperti saat ini, tiba-tiba ada sebuah penyakit yang tidak ada ujungnya, katakanlah Omikron atau COVID yang sudah 2 tahun ini melanda kita semua. Di tengah-tengah hal seperti ini pun, saya tetap yakin bahwa Tuhan sudah mengizinkan hal ini terjadi. Karena kalau Tuhan tidak mengizinkan Omikron ini terjadi, COVID-19 terjadi, tidak akan bisa. Firman Tuhan berkata di dalam King James bahwa setiap helai rambut kita itu terhitung. Keren sekali.
Kalau saya mungkin tidak bisa menghitung rambut suami, rambut anak saya tidak bisa menghitung. Tapi di dalam terjemahan King James dikatakan bahwa rambut kita ini ada numbernya, ada nomornya. Maka saya percaya kalau situasi ini diizinkan, sebetulnya Tuhan itu ingin menampi, ingin melihat mana sih anak-anakku itu yang mampu melewati ujian ini. Apakah dengan adanya Omikron, iman mereka menjadi lemah? Apakah dengan adanya Omikron, hubungan karib, hubungan intimasi kita dengan Tuhan menjadi longgar, menjadi senggang? Ketika iman kita tidak lemah, tidak goyah, maka kita akan tetap melekat. Kita percaya bahwa, oh ya Tuhan, aku percaya situasi ini pasti seizinmu ya Bapa. Dan aku percaya dalam situasi seperti ini pun aku tetap berpegang kepada firman-Mu. Engkau tidak akan meninggalkan aku berjalan sendirian. Mungkin ekonomi sedikit berkurang. Kecepatan laju perekonomian kita pasti ada berkurangnya. Karena yang mengalami dan yang merasakan dan yang curhat bukan hanya kita sendiri. Hampir semua teman-teman kolega dalam bisnis kita selalu mengatakan bahwa oh ya pasti berdampak, membawa dampak. Nah, ada negatifnya, ada positifnya juga. Positifnya kalau dulu kita mengadakan cell group atau mengadakan family blessing di rumah-rumah sampai berkumpul 15 orang ya Bapak Ibu ya. Tapi karena adanya pandemi kita semua bisa melakukan dengan melalui Zoom seperti sekarang ini. Kemudian kita menutup lagi dengan prokes, yaitu dengan memakai masker, hal yang sebetulnya sangat susah sekali. Terutama suami saya itu usianya masih 56, tapi kalau disuruh pakai masker sudah seringkali rewel. Karena dia bilang, aduh sesek sekali, ini aku berasa nggak bisa nafas gitu. Padahal sudah dikasih yang paling tipis gitu ya. Tapi karena memang prokes harus pakai masker, jadi mau nggak mau tetap kita sampaikan bahwa nggak bisa Pak, harus pakai masker. Ada hal-hal habit yang harusnya tidak kita kerjakan, tapi dengan adanya hal COVID dan juga Omikron, ada hal-hal habit baru yang Tuhan izinkan supaya kita bisa melakukan hal-hal yang baru. Misalnya kalau dulu kita makan, sering makan di luar, sering kongko-kongko dengan teman, tapi karena adanya kasus Omikron pun kita mengurangi untuk makan di luar. Belanja pun bisa belanja menggunakan online. Nah, godaan iman, kembali lagi ke dalam godaan iman kita, bahwa Firman mengatakan bahwa iman kita ini harus tetap berpegang kepada firman Tuhan. Bahkan ketika seakan-akan kita tidak mengerti jalan apa Tuhan, mengapa Engkau mengizinkan seperti ini? Saudara, kalau kita sebagai Yusuf mungkin banyak sekali pertanyaan. Tuhan, Kau sudah memberikan aku mimpi bahwa berkas-berkas sekian berkas ini adalah akan menyembah aku Tuhan. Tapi kenapa justru sekarang aku yang ada di posisi terpuruk? Tiba-tiba aku dimasukkan di dalam penjara. Ini bukan artinya aku menjadi dimuliakan Tuhan. Justru aku ini posisinya terpuruk. Ada di tempat yang paling hina. Tapi kita melihat bahwa Yusuf tidak pernah meragukan kemampuan dari Allahnya. Yusuf tetap percaya bahwa dia pasti menerima kemuliaan dari Tuhan. Setelah mengalami ujian-ujian di atas, kita melihat Kejadian 41 ayatnya yang ke-41. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang membawa Alkitab mungkin bisa membantu untuk membacakan Kejadian 41 ayat 41.
Bu Lydia, Pak Chandra. Kejadian 41 Ayat 41. ayat 41. Bentar. Ayat 41. Ya. Demikian dengan Tuhan. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Amin, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di dalam Kejadian 41 awal kegenapan janji Tuhan dinyatakan kepada Yusuf bahwa Yusuf dilantik untuk menjadi orang yang berkuasa kedua setelah Fir'aun atas seluruh tanah Mesir. Artinya janji Tuhan itu pasti akan dinyatakan dalam setiap hidup kita. Meskipun awal-awalnya seringkali kita tidak paham, tidak ngerti. Tuhan, kenapa Engkau izinkan ekonomiku menjadi menurun dengan adanya kasus ini? Katakanlah menurun 40%, 50%. Tapi Bapak Ibu Saudara tidak usah khawatir, tidak usah ragu. Firman mengatakan bahwa seakan-akan aku nggak melihat. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap percaya padamu, Kau ada untukku. Saudara, sama seperti ketika ada dua orang buta yang memegang tubuh daripada gajah. Nah, demikian juga keimanan kita. Kalau ada dua orang buta, yang pertama ini dia pegang kakinya gajah. Lalu dia katakan, Bapak A, apa yang kau lihat dari gajah? Oh, Bu, gajah ini ternyata bertulang, ada tulangnya, ada bulunya halus. Tapi ketika orang buta yang kedua memegang daripada ekor gajah, maka orang buta yang kedua ini akan mengatakan bahwa, oh gajah itu enggak besar, Bu. Gajah enggak ada tulangnya loh, Bu. Gajah itu cuman bentuknya kecil, dia ada bulunya, dan bentuknya itu lembut, dia bisa kita pegang-pegang. Nah, iman kita pun halnya seperti itu. Tergantung siapa yang melihat. Dari sudut mana orang itu bisa melihat Tuhan. Orang yang pertama yang mengatakan bahwa gajah itu bertulang, lain kalau kita paksa dengan orang yang kedua, orang buta yang kedua tetap akan mengatakan bahwa gajah itu kecil. Dia bentuknya lembut, bisa maksudnya empuk gitu ya, lembut empuk. Bulunya panjang-panjang. Nah, sama dengan orang yang pertama, kalau diberitahu nggak ada tulangnya, dia juga nggak akan percaya. Keimanan kita ketika berjalan bersama Tuhan, itu diperlukan karena harus percaya. Sama dengan seorang yang misalnya berenang, tapi dia suatu saat nggak bisa di tengah jalan, nggak tahu masih belajar atau gimana, dia akan tenggelam atau nggak bisa meraih pinggir kolam. Kalau orang itu ditolong oleh orang lain, tapi orang itu masih bergerak, orang yang menolong ini juga kesulitan, Bapak Ibu Saudara. Karena kita mau menyeret dia ke pinggir kolam itu nggak bisa, karena tenaganya dia juga besar. Waktu saya belajar berenang, guru renang saya mengatakan itu sekitar 20 tahun yang lalu, bahwa kalau kamu mau nolong orang yang hampir tenggelam, kalau dia gerak-gerak terus, kamu pukul tengkuknya kita supaya dia pingsan. Waduh Bu, saya enggak berani loh. Ini cuman pengetahuan aja. Kalian semua, jadi waktu itu ada 3 orang yang belajar berenang, diberitahu pengetahuan dasarnya. Waduh lah, kalau pikiran saya dipukul tengkuknya, nanti kalau tambah tulangnya patah bagaimana? Tapi guru saya mengatakan, kalau enggak kamu buat pingsan, kamu enggak akan bisa nolong orang ini. Nah,
Dari situ saya mendapat pemahaman bahwa ketika seakan-akan kita mengalami jalan buntu, seakan-akan kita diperhadapkan pada saat-saat yang sulit, gelap, seakan-akan kita nggak bisa bernafas seperti yang dilakukan Yusuf di dalam sumur yang kering, nggak bisa melihat apa-apa, semuanya gelap, bahkan untuk bernafas pun mungkin sulit. Tapi kita harus tetap percaya ada tangan kuasa Tuhan yang akan siap menolong kita tepat pada waktunya. Dia nggak akan kecepatan, dia juga nggak akan terlambat. Bahkan firman Tuhan berkata, kalau umat Tuhan ada yang jatuh, Tuhan katakan, aku nggak akan membiarkan engkau jatuh tergeletak. Artinya janji Tuhan itu ya dan amin. Tapi kita perlu proses. Prosesnya itu, Bu, kita harus nurut sama Tuhan. Kalau kita nggak nurut sama Tuhan, Tuhan nggak bisa bekerja. Contoh dalam iman, dalam ketaatan ya, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya bisa menggunakan contoh yang lain. Tapi ini yang saya alami, jadi saya paling enak memberikan contoh yang paling saya alami aja, supaya lebih gampang. Waktu saya awal menikah, saya udah menikah 26 tahun. Awal pernikahan saya ketika 2 tahun pertama, saya menentang suami untuk memberikan perpuluhan. Karena apa? Karena saya bilang bahwa iblis itu masih tetap bekerja. Dan dia bekerja tepat pada celah daripada apa kelemahan kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara sebagai anak Tuhan yang tentunya lebih lihai dari saya, tetap hati-hati dan waspada. Nah, sebutlah saya. Satu saat saya datang terlambat ke gereja dan saya melihat waktu itu pastor saya atau gembala saya, waktu itu saya masih berjemaat di Pastor Yusak Chong ya. Bapak Yusak Chong GPDI. Itu sekitar 26 tahun yang lalu. Sebelum saya pindah ke GSJS, saya melihat Pak Yusak Chong ini membawa mobil BMW yang baru. Nah, iblis menyerang pikiran saya. Lalu saya katakan kepada suami saya bahwa, kok enggak usah kasih perpuluhan ke gereja. Saudara, padahal waktu itu perpuluhan saya masih berapa toh, wong masih manten baru, belum ada pekerjaan yang maksudnya yang disediakan orang tua. Karena saya dengan suami ini menikah semuanya dari nol, jadi nggak disiapkan prasmanan oleh orang tua kami yang harus udah kamu tinggal enak, tinggal kerja untuk makan untuk istri anakmu, bukan Bapak Ibu Saudara. Jadi kami benar-benar mulai menikah dimulai dari nol. Nah, 2 tahun itu berapa Bapak Ibu Saudara? Perpuluhan saya waktu itu juga belum seberapa besar. Kalau dikatakan saya enggak memberi perpuluhan, mungkin Pak Gembala saya, Pendeta Yusak Chong juga enggak akan ngaruh, enggak mungkin mempengaruhi cicilan BMW-nya beliau. Tapi iblis bekerja menyerang pikiran saya. Sebab itu pikiran ini adalah sangat yang penting, hal yang penting sekali. Iblis yang pertama pasti menyerang pikiran, hati, baru mata. Nah, saudara, pikiran saya diserang, lalu saya sampaikan ke suami. Nah, karena waktu itu sudah mepet jamnya ibadah, suami saya nggak meladeni debat. Tapi waktu mau memberikan perpuluhan, suami saya tetap bilang bahwa mengatakan bahwa perpuluhan ini milik Tuhan loh. Kita harus mengembalikan. Dan saya memberikan argumen-argumen, singkat cerita saya enggak memberikan perpuluhan itu hampir 10 tahun Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara tahu apa yang terjadi. 10 tahun itu hidup saya terpuruk. Suami saya dulu waktu manten baru adalah pengajar matematika, fisika, dan bahasa Jawa, Bapak Ibu Saudara. Bahasa Jawa tahu ya, yang Hono Coroko itu loh Bapak Ibu Saudara. Yang ada tulisan di pangku, di pepet itu ya. Itu dulu siswanya 13, itu sudah kualan Bapak Ibu Saudara. 13 anak itu sudah kualan waktu manten baru. Nah, setelah saya 2 tahun pernikahan dengan serangan iblis tadi, melalui pikiran saya, lewat keuangan saya yang diserang, kami tidak memberikan perpuluhan. Dan saudara tahu, siswa 13 ini hancur, habis, semuanya ludes. Mengapa? Ya,
Karena ketika Tuhan ingin memberikan berkat-Nya kepada kita, ingin menggerojok berkat kepada kita, Tuhan dicolek oleh iblis. Dikatakan bahwa, Tuhan, kok kamu mau memberkati dia? Dia kan nggak taat. Dia kan nggak mengembalikan milikmu. Bapak, Ibu, Saudara, perpuluhan itu milik Tuhan. Jadi ketika kita mengembalikan perpuluhan bukan berarti kita sudah memberi, tetapi kita baru saja mengembalikan haknya yang diterima Tuhan. Singkat cerita, Bapak, Ibu, Saudara, diizinkan semuanya habis, bahkan hadiah-hadiah berharga, emas, perhiasan pernikahan saya, semuanya habis. Hanya bersisa 1 biji saja, Saudara. Sebagai kenang-kenangan pemberian dari orang tua, saya bilang ke suami, jangan. Tapi ketika saya diizinkan Tuhan, saya berbalik kepada jalannya Tuhan, mengembalikan milik Tuhan. Waktu itu saya berjanji pada Tuhan bahwa Tuhan, aku akan kembali memberikan apa yang menjadi hakmu, aku mau taat Tuhan. Sekalipun aku merasa bahwa ini masih kecil, nominalnya sebutlah Bapak Ibu Saudara, kita sebut aja misalnya waktu itu pertama kali saya berbalik dari jalan saya yang salah, 250.000 Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika saya memberikan, saya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang tidak pernah lupa akan janjinya. Ketika kita taat, Tuhan pasti menepati janjinya. Bahkan ketika kita mendoakan 3 hal, Tuhan bisa menjawab lebih dari 3 hal yang kita doakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, singkat cerita, saya mulai kembali memberikan perpuluhan, saya mulai taat, dan saya kembali mulai terjun dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah menyangka, hanya dalam tempo 1,5 tahun, hutang-hutang saya tadi, yang sempat anak saya sakit, saya mempunyai hutang sebesar 325 juta. Saya juga tidak ngerti gimana saya caranya bayar hutang saya ini. Tapi dengan caranya yang ajaib, dalam tempo 1 tahun, 1,5 tahun, semua itu lunas, Bapak Ibu Saudara. Digerojok oleh Tuhan, saya diberkati Tuhan luar biasa. Nah, saya mendapatkan pemahaman bahwa apa yang dikeluarkan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan, itu tidak bisa ditarik kembali. Jadi kalau kita tidak taat kepada apa yang difirmankan Tuhan, Tuhan nggak bisa bekerja memberkati kita. Itu dari segi ekonomi. Dari segi pengampunan, ketika Bapak Ibu Saudara masih mengalami kepahitan dengan seseorang, Tuhan nggak akan bisa memulihkan keadaan kita. Ketika kita mengalami kepahitan dengan seseorang, waktu Tuhan akan memulihkan, Tuhan dicolek lagi oleh iblis. Tuhan, ingat loh, Bu Susan kan belum mengampuni. Ayo, kamu tidak bisa loh memberikan pemulihan secara dahsyat. Bu Susan harus mengampuni terlebih dahulu. Nah, ketika kita melepaskan pengampunan, wow, memang berat Bapak Ibu Saudara. Misalkan sebutlah ada suami istri yang bertengkar. Ketika kita melepaskan pengampunan, mungkin kita masih belum lupa, belum bisa melupakan. Tapi percayai Bapak Ibu Saudara, terus belajar mendoakan. Kalau Bapak Ibu Saudara mengampuni, tapi ketika berdoa tidak mampu menyebut namanya, berarti Bapak Ibu Saudara masih terluka. Bapak Ibu Saudara harus masuk lagi ke level yang kedua. Mendoakan, sebut namanya. Tuhan, aku mengampuni Bu Susan yang telah memfitnah aku. Katakan saja, tidak masalah. Dan ketika Bapak Ibu Saudara melepaskan pengampunan, meskipun hatinya Bapak Ibu Saudara mungkin masih ada rasa dongkol. Percaya apa yang dikatakan oleh firman bahwa ketika kita melepaskan pengampunan, Tuhan pasti memulihkan negeri kita, memulihkan keadaan kita. Kejadian 41 ayat 49, saya kepingin semua mikrofon dinyalakan dan dibaca bersama-sama. Saya dulu,
yang membaca, baru nanti setelah itu Bapak Ibu Saudara. Ini ayat yang terakhir ya. Kejadian 41 ayat 40 Kejadian pasal 41 ayat 49. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Bapak Ibu Saudara, kita tahu ending dari kisah Yusuf bahwa akhirnya Yusuf menjadi orang penting kedua di Mesir dan kakak-kakaknya akhirnya mendatangi Yusuf semua karena dia kakak-kakaknya ini minta makan, minta gandum daripada Yusuf. Nah, sebagai ayat yang terakhir bahwa janji Tuhan pasti dinyatakan digenapi dalam hidup kita. Yang penting kita percaya, kita taat, jangan banyak menuntut. Tetap melakukan bagian kita seperti Yusuf. Kita baca ayat 49, kata Yusuf kita ganti dengan nama kita sendiri-sendiri. Kata Yusuf diganti dengan nama Pak Joni ya Pak Joni, Pak Yohanes ya Pak Yohanes, Pak Hendra, Bu Lydia, Bu Lydia. Kemudian kata menimbun gandum kita ganti dengan menimbun uang. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita kan nggak perlu kita menimbun gandum. Yang penting kita minta janji dan kita percaya janji Tuhan ya dan amin. Sebab itu kata gandum mari sama-sama kita ganti dengan uang. Tolong mic-nya semua dibuka, Bapak Ibu Saudara. Mic-nya semua dibuka ya. Lalu kita baca bersama-sama, jangan lupa loh ya. Yusuf diganti namanya sendiri-sendiri, jangan diganti Bu Ita. Sudah siap Bapak Ibu Saudara? Siap. Siap ya. 2, 3. Demikianlah kita menimbun uang seperti pasir di laut sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Amin. Amin. Percayai bahwa Yesus pasti menggenapi janjinya kepada kita. Amin. Ketika kita mendapatkan ujian-ujian, godaan-godaan iman dari 3 hal kriteria di atas, saya yakin pasti Bapak Ibu Saudara ada yang mengalami salah satu aja atau salah 2 aja, pasti ada yang mengalami. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara mungkin saat ini sedang ada di poin pertama, poin kedua, poin ketiga, nggak usah khawatir. Percaya, Bapak Ibu Saudara tidak berjalan sendiri. Masih ada sepasang mata Tuhan yang senantiasa melihat kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, demikian firman Tuhan. Semoga saya berhenti berbicara, tapi saya percaya Roh Kudus akan tetap berbicara di hati kita masing-masing, sehingga firman ini bisa menjadi sumber kekuatan yang baru bagi kita. Saya serahkan kepada Pastor Ko untuk waktu selanjutnya. Ya, terima kasih untuk hambanya ya. Pendeta Ita Lintarwati yang sudah memberkati kita semua. Memang di dalam setiap kehidupan kita ya, kita pasti memiliki mendapat ujian godaan iman ya. Apakah kita tetap masih pegang iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Itu yang harus kita lakukan ya. Karena terkadang iman kita bisa rapuh ya dari keadaan yang kita hadapi sekarang ya. Kok Tuhan serasanya COVID ini nggak berhenti ya, masih ada yang baru, Omikron, nanti ada lagi yang keempat katanya. Dan kita katanya mau divaksinnya sampai keempat, nanti kelima. Sampai kapan ini beresnya ya? Apalagi sekarang Omikron itu udah mewabahnya luar biasa ya, begitu cepat ya, sudah masuk level 4 ya. Sehingga apa ini yang menjadi maksud Tuhan? Saya percaya segala sesuatu pasti akan indah nanti pada waktunya. Kita tinggal menunggu saja. Tetap berdoa, bertekun, ya. Terus menantikan apa yang menjadi janji Tuhan. Seperti Yusuf ya. Sekalipun dia difitnah ya, dimasuk. Wah, macam lah itu
penyertaannya ya, melalui ujian kebenaran, ujian dan sabar. Suaranya nggak jelas, Ya, Pak tetap Komandan. kasih Tuhan Yesus. Karena kasih Tuhan Yesus itu nyata buat setiap kehidupan kita ya. Jadi kita harus tetap percaya, pegang janji Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Pendeta Dr. Ita Lintar Wati yang sudah memberkati kita semua. Silakan satu lagu Pak Derikson. Setelah itu doa syafaat. Ya, sebelum kita berdoa syafaat, nanti dipimpin oleh Bu Messi. Ibu Ya, sebelum kita berdoa syafaat, kita angkat pujian buat Tuhan. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku, yang ku pegang, yang ku pegang, hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Engkau kekuatan hidupku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu, ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan hidupku. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk sore yang indah ini Tuhan.
kami bisa Tuhan berikan lagi kesempatan untuk beribadah sekalipun melalui Zoom Tuhan. Tapi kami diberkati dengan firman-Mu yang luar biasa ya Tuhan, yang datang mengingatkan kami ya Bapa. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, godaan apapun itu Tuhan, kami tahu Tuhan, kami akan melihat kuasa Tuhan, kami akan melihat mujizat Tuhan, kami akan melihat pertolongan Tuhan, kami akan melihat perlindungan Tuhan di dalam hidup kami. Kalau Tuhan tolong Yusuf, Tuhan juga tolong kami. Kami adalah akhir-akhir zaman Yusuf yang akan menjadi berkat Tuhan untuk bangsa ini, Bapak. Terima kasih Bapak, memberkati hamba-Mu Tuhan, pendeta Ita Tuhan, Ibu Ita Tuhan, dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Berikan kesehatan, kekuatan, berikan damai sejahtera, sukacita, dan pakai Ibu Ita ini Tuhan, dimanapun Tuhan utus dia untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, bukakan banyak rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan kepadanya, supaya dia boleh menyampaikan firman itu kepada orang lain, dan orang lain boleh diberkati ya Tuhan. Memberkati pelayanannya, memberkati suaminya, memberkati anaknya, memberkati apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak. Pada sore ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk Pak Komiguan ya Tuhan sebagai gembala di FM Tuhan. Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, berikan Tuhan Yesus damai sejahtera, sukacita, dan Tuhan memberkati kesehatannya, memberkati anak cucu mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Pelayanannya juga Tuhan memberkati, dan apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Hendra. Kami berterima kasih kalau sampai saat ini Pak Hendra boleh ada dengan tubuh yang sehat, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Sekalipun banyak masalah yang dihadapi, tapi dia boleh melalui itu semua bersama dengan Tuhan. Terima kasih Pak. Berikan kesehatan, kekuatan, berikan damai sejahtera, sukacita kepada Pak Hendra Bapak, supaya dia tetap sehat, kuat di dalam Engkau ya Bapak, dan dapat mengucap syukur dalam segala hal, memberkati anak, cucu, mantu, istrinya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa buat anaknya ya Tuhan, kalau sampai saat ini belum Tuhan hamil, kami percaya Tuhan mujizat Tuhan masih ada sampai saat ini. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Amin. Tuhan. Berkata beranak cucu penuhilah bumi Tuhan. Amin. Itu Tuhan, maka itu terjadi anaknya Pak Hendra Tuhan di dalam nama Amin. Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, kami raih janji-Mu Tuhan, itu terjadi Tuhan. Kami tidak tahu kapan waktunya, tapi kami percaya Tuhan akan memberikan anak Tuhan kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dan biar sukacita Allah melimpah di dalam kehidupan rumah tangga Pak Hendra dan anaknya ya Tuhan. Berikan anaknya untuk tetap kuat dalam Tuhan, berikan untuk tetap berharap kepada Tuhan, karena kami tahu waktu Tuhan yang terbaik baginya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, memberkati kami yang ada di family ministry ini Tuhan, berikan kami kekuatan, damai sejahtera, sukacita, berkati apapun yang kami kerjakan dalam pelayanan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, Tuhan memberkati, karena kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar dan ajaib. Tuhan yang pasti melakukan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin Tuhan, bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, berikan kami kesehatan, kekuatan kami di family ministry ini Tuhan, untuk satu dengan lain bergandengan tangan Tuhan, untuk rukun, dan kami percaya waktu kami bersatu, kami rukun satu dengan yang lain, maka berkat Tuhan ada di family ministry ini, ada mujizat Tuhan terjadi, ada kuasa Tuhan terjadi Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan terjadi di ministry ini ya Tuhan, dan semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, memberkati juga Tuhan Yesus bangsa negara kami. Kami tahu Tuhan, bukan satu kebetulan kami ada di bangsa ini, supaya kami Tuhan bersatu Tuhan untuk mendoakan bangsa ini Tuhan, karena firman berkata doa orang benar itu besar kuasanya. Kami mau bersatu berdoa untuk bangsa ini, pulihkan bangsa ini, selamatkan bangsa ini ya Bapa. Engkau jauhkan dari segala virus, bakteri, dari bencana alam, dari apapun. Kami mau katakan Engkau Allah yang sanggup Tuhan menghalaukan semuanya ya Tuhan, karena Engkau Allah yang berkuasa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berikan
juga Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu yang belum mengenal Engkau, berikan mereka roh takut akan Tuhan, supaya mereka boleh Tuhan Yesus juga boleh mengenal Engkau, dan setiap mulut akan mengaku, setiap lutut bertelut, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, RT, RW, Tuhan, Lurah, Tuhan memberkati mereka ya Bapak. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berikan roh takut akan Tuhan, dan berikan mereka juga hikmat-Mu Tuhan, supaya setiap keputusan yang mereka ambil itu berasal dari Tuhan, dan biar semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk dokter-dokter Tuhan, buat suster-suster, perawat apapun Tuhan, Tuhan juga memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, berikan kesabaran Tuhan untuk mengatasi setiap pasien Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Tuhan juga memakai mereka Tuhan, dokter, suster, dengan berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita Tuhan berikan kepada mereka ya Bapa, supaya setiap Tuhan Yesus mereka melakukan pekerjaan mereka sebagai dokter, suster, mereka dipakai oleh Tuhan, dan mereka boleh Tuhan melihat kuasa dan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga Tuhan buat anak-anak Tuhan yang kena COVID Tuhan. Kami percaya tidak ada penyakit yang tidak dapat Tuhan sembuhkan, karena Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib yang ajaib. Pada sore ini Tuhan, kami mau bersatu hati. Kau berkata Tuhan, di mana 2-3 orang berhimpun atas nama-Mu, Engkau hadir Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di family ministry ini pada sore ini Tuhan. Dan kami mau bersatu Tuhan. Kami mau berdoa buat mereka yang sakit di dalam nama Yesus. Mereka yang kena COVID di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus. Mereka sudah disembuhkan oleh Engkau ya Bapa. Kami teringat untuk Ibu Meling dan suaminya. Buat yang lain yang kami tidak sebut nama mereka karena kami tidak tahu. Tapi kami punya Tuhan yang lebih tahu Tuhan. Tuhan datang jamah mereka. Berikan mereka kesembuhan. Berikan mereka damai sejahtera sukacita. Supaya mereka juga boleh melihat kuasa dan mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan family ministry ini dalam tangan Tuhan. Terus Tuhan persatukan kami. Terus Tuhan kami boleh melayani Engkau Tuhan, karena kami tahu jerih payah kami dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian pada sore ini Tuhan, yang main musik Tuhan, yang WL, yang pujian ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, yang memuji Engkau ya Tuhan, yang membawa firman-Mu Tuhan sudah memberkati. Karena kami percaya apa yang kami lakukan pada sore ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak akan mencuri kemuliaan-Mu Tuhan, tapi kami kembalikan semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah serahkan setiap doa kami, dan kami percaya kami sudah menerima berkat-berkat Tuhan, kesembuhan, pemulihan, kekuatan, damai sejahtera Tuhan sudah berikan pada sore hari ini. Karena firman-Mu berkata, cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu, maka segalanya Engkau tambahkan kepada kami, dan segala penyakit Engkau lalukan. Dan kami percaya dalam ibadah family ministry ini, Tuhan sudah siapkan berkat-berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah pelayananmu sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, orang-orang yang saleh yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Indra bisa bantu saya. Ya, Tuhan berkati Ibu Pendeta Ita Lintar. Om Mingguan. Ya. Sorry, saya nggak bisa hari ini, mau ke dokter dulu Om Mingguan ya. Oke. Ya, thank you sebelum semuanya. Sorry semuanya ya, Tuhan berkati. Berkati ya Pak Indra. Sehat selalu ya, Tuhan berkati. Amin. Berkati Pak Indra. Yo, Pak Derikson semuanya ya. Ya, Tuhan Yesus yang memberi kekuatan sama Pak Indra. Pasti. Amin. Tuhan berkati Pak Indra. Silakan boleh dibantu Pak Joni atau Pak Johannes. Mau Johannes? Bisa?
Pak Joni aja. Pak Komeng. Pak Joni nanti anak buahnya pada gogok-gogok tuh. Oh ya udah. Oke. Ya kan? Kasihan Pak Joni. Oke, sekarang saya belajar ya. Ya, untuk pertama yang paling tua dulu kita hormati Ibu Lydia, silakan untuk tanggapan atau pertanyaannya.